Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata ya. Maka jangan pernah kita pernah mengabaikan tentang doa ya. Jangan hanya mengandalkan kekuatan yang ada pada kita. Ya, harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa annahu la yajuzu an yad'u'a ghairallah ya azza wa jalla. Dan hal itu juga menunjukkan bahwa tidak boleh berdoa kepada selain Allah azza wa jalla apapun ya. Fa innahu huwal qadiru ala kulli syai'. Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwal ladzi idza da'awtahu fa innahu yaqdiru ala ijabatika. Dialah Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu berdoa kepadanya maka sesungguhnya dia berkuasa untuk mengabulkan doamu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan doa kita. Sehingga para ulama mengatakan seperti Ibnu Qayyim, ketika seorang hamba berdoa pasti dia mendapatkan satu dari tiga manfaat ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya secara langsung, dan ini kita lihat banyak orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian Allah kabulkan doanya, atau Allah ganti dengan yang lebih baik meskipun dia enggak menyadari. Ya kan, Allah ganti dengan yang lebih baik, atau Allah simpan sebagai pahala bagi dia di akhirat ya. Dan doa itu bersama bala, bersama ujian yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, itu doa dan bala yang akan turun, bencana yang akan turun, musibah yang akan turun, itu saling bertempur di langit ya. Kalau doanya lebih kuat, musibahnya terhindar dari orang tersebut. Kalau doanya lemah, musibahnya menimpa orang tersebut. Kalau sama-sama kuat, maka dia akan saling bergulat di langit. Lihat penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa ya. Sehingga enggak ada doa enggak ada doa yang sia-sia. Ad-du'a'u yanfa'u ya, bahwa doa itu selalu bermanfaat ya. Enggak ada doa yang sia-sia. Sehingga jangan sampai seorang hamba sudah berdoa kemudian dia menghentikan doanya ya. Ya, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Doa kalian pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak tergesa-gesa. Berdoa 2 kali 3 kali enggak diterima Allah, ya sudah ya, dia enggak berdoa lagi. Ya. Kata Rasulullah, Allah pasti kabulkan ya selama orang tidak tergesa-gesa ya. Wa annahu la yajuzu an yad'u'a ghairallah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kalau kita lihat hari ini orang-orang tarekat-tarekat sufiyah itu luar biasa ya kan. Sujud, bahkan sujud kepada syekh tarikatnya itu. Lihat di video-video YouTube ya, berdoa kepada dia. Diusap badan syekhnya itu diusap, kemudian diusapkan lagi ke badannya kan. Dia meyakini itu ada barakah-barakah tertentunya ya. Luar biasa. Ya. Bahkan ada mengatakan iza daqat alaikumul umur fa alaikum bi ashabil qubur. Kalau urusan kalian sedang sempit ya datanglah ke kubur-kubur ya, bukan kepada Allah ya. Mestinya datang kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, berdoa. Dan ada lagi satu lagi yang mungkin di masyarakat kita sebagian ya, bahwa kalau orang dalam kesulitan lalu orang tersebut berdoa, banyak orang yang menyalahkan ya. Mestinya memang begitu, ketika orang dalam keadaan sulit dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma ingat Tuhan ketika sulit, ketika senang dia enggak ingat Tuhan ya. Ya, tetap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang seperti itu ya. Ya, justru ketika orang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, doanya lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Fa innahu yaqdiru ala ijabatika. Allah itu maha berkuasa untuk mengabulkan doamu. Wa yaqdiru ala i'ta'ika ma turid. Allah maha berkuasa untuk memberikan apa yang kamu kehendaki. Amma ghairullahi fa innahu ajiz. Sedangkan selain Allah itu dia lemah ya. Apapun ya yang kita seru selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang lemah ya. Kemudian doa ini ada 2 macam, yaitu doaul mas'alah dan doaul ibadah ya. Doa ibadah yaitu pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah ya kan. Dan pujian-pujian yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk doa ibadah ya. Kemudian ada doa mas'alah. Doa mas'alah yaitu doa yang berisi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang berisi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat ya, agar diberikan rezeki yang halal, agar diterima doa kita. Ini namanya doa mas'alah ya. Ya, doa itu ada 2 macam.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakanlah, serulah oleh kalian siapapun yang kalian akui sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki apapun baik seukuran zarrah ya, di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi min syirk. Tidak ada sekutu bagi mereka di dalam keduanya. Wa ma lahum minhum min zahir. Dan mereka tidak tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka semua. Apapun yang ada di langit dan di bumi ini adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang tidak memiliki apapun. Sehingga bagaimana mereka bisa mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya ya. Oleh sebab itu tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman azina lahu. Tidak ada syafaat yang akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh juga menyebutkan dalil lain yang menunjukkan bahwasanya apapun yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk-makhluk yang lemah ya. Kata Syekh, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Jadi apa? Berhala-berhala, patung-patung ya kan, jin dan seterusnya ya, mereka itu apa? Tidak mendengar doa kalian, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkannya. Li'annahum amwatun aw jamadatun la tasma'ud du'a. Karena yang diseru itu adalah orang-orang yang telah mati atau benda-benda mati ya, la tasma'ud du'a, yang tidak bisa mendengar doa ya. Walau sami'u mastajabu, andaikan mendengar ya, andaikan mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan ya. Ma yaqdiruna 'alal ijabah, mereka tidak mampu untuk menjawabnya, mereka tidak mampu untuk mengabulkannya. Li'annahum fuqara, karena apapun selain Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang fakir, la yamlikuna syai'a, mereka tidak memiliki sesuatu apapun ya. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, mereka tidak memiliki walaupun seukuran apa? Seberat zarrah ya. Zarrah itu yaitu debu yang sangat kecil. Ya, kalau kita masuk cahaya panas misalnya ke dalam ruangan, kemudian kita melihat apa? Debu yang sangat kecil yang berterbangan ya. Itu di antara zarrah yang melekat di kaca misalnya, itulah zarrah ya. Atau semut kecil ya. Semut yang sangat kecil hampir-hampir tidak kelihatan. Jadi apa namanya? Apapun yang kita berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki apa-apa sama sekali. Ya, meskipun sebesar zarrah ya. Zarrah, benda yang sangat kecil pun dia tidak memiliki, baik di langit maupun di bumi. Sehingga apa? Sehingga sia-sia kalau seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya ya, yang maha memiliki segala sesuatu. Fa kaifa yad'una ma Allah? Bagaimana mungkin ya Tuhan-Tuhan selain Allah itu diseru bersama berdoa kepadanya bersama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kaifa yutraku du'a Allah wa yusrafu du'a li ghairillahi min haula'il amwat. Bahkan bagaimana mungkin doa kepada Allah ditinggalkan sedangkan doa tersebut dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang telah mati, wal asjar, dan pohon-pohon, wal ahjar, batu-batu, wal ghaibin, dan doa dan orang-orang yang jauh ya. Tapi kalau ada orang depan kita hadir ya, kemudian dia mampu melakukan sesuatu yang kita minta kepadanya, maka hal itu dibolehkan. Misalnya kita berkatakan, tolong berikan buku saya, dia orangnya ada depan kita dan dia mampu melaksanakan, maka hal itu apa? Adalah sesuatu hal yang dibolehkan ya. Karena makna doa adalah apa? Makna doa itu sebenarnya adalah talab ya, memohon, meminta, menyeru ya. Aina uqulu bani Adam? Di mana akalnya manusia, kata Syekh ya. Jadi ketika orang tidak mempersembahkan doa kepada Allah yang Maha Kaya, malah mempersembahkan doa kepada makhluk yang sangat lemah yang tidak memiliki apapun, yang disebut dengan fuqara ya. Ya, kan Allah Maha Kaya sedangkan manusia maha fakir semuanya ya. Lalu bagaimana mungkin ya ketika dia pergi ke alam kubur pun dia enggak membawa apa-apa. Ya, bagaimana mungkin mereka semua mengabulkan doa yang disampaikan kepada mereka ya. Sehingga Syekh mengatakan, aina uqulu bani Adam? Di mana akalnya manusia ya? Tad'u unasan la yasma'un. Di mana mereka menyeru berdoa kepada manusia-manusia yang tidak mendengar ya. Walau annahum sami'u lam yaqdiru 'alal ijabah.
Seandainya mereka mendengar pun mereka tidak mampu untuk mengabulkannya. Li'annahum la yamlikuna syai'a, karena apapun yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak memiliki sesuatu apapun, ya. Maka berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi syarat-syarat diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dekat dengan diterimanya doa-doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat-syarat doa adalah apa? Bahwa dia ya ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan memurnikan agama untuknya. Jangan mengatakan ya Badawi, ya Dasuki, ya Syekh fulan si fulan, ya minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanlah yang baik-baik, minumlah yang baik-baik, ya kan? Dan pakailah yang baik-baik. Sebagaimana Rasulullah mengatakan apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seorang laki-laki ya, yutilus safar, yang sudah melakukan perjalanan panjang ya. Ash'as akbar, rambutnya acak-acakan, penuh dengan debu. Kemudian dia mengatakan apa? Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ya kan? Kemudian apa? Dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Kata Rasulullah, fa anna ya yustajabu lahu. Bagaimana mungkin orang tersebut diterima ya? Maka kalau orang makan makanan yang halal, minuman yang halal, kemudian dipakai pakaian yang halal, yang dipakainya pakaian yang halal, insyaallah dekat dengan diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga cari waktu-waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang mustajab. Waktu-waktu mustajab banyak, semuanya kita sudah maklumi ya. Nah, itu juga tempat sebab-sebab diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ketika ada sesuatu yang harus kita ajak orang untuk melakukannya, kita menegakkan amar ma'ruf. Atau ada mungkar yang dilakukan orang, itu apa? Kita cegah. Itu juga sebab-sebab diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Ya, hendaklah kalian menegakkan yang ma'ruf, hendaklah kalian mencegah yang mungkar ya. Kemudian juga misalnya apa? Memperhatikan waktu-waktu yang mulia dan tempat-tempat yang mulia. Kemudian misalnya apa? Hendaklah dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika syarat-syarat doa dipenuhi, maka dia semakin dekat dengan apa? Pengabulan. Sehingga jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, karena apapun selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di atas muka bumi ini. Justru orang yang mati itu yang hendaknya kita doakan, bukan berdoa kepada orang yang mati ya. Justru orang yang mati itu yang hendaknya didoakan. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat ya, mereka mengatakan apa? Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mati membawa keimanan ya. Jangan minta doa kepada orang yang telah dikubur. Mestinya apa? Doakan orang yang telah dikubur ya. Doakan orang yang telah dikubur, bukan meminta doa kepada orang yang telah dikubur ya. Dia sudah tidak berkuasa melakukan apapun ya. Justru kita yang harus mendoakan mereka ya. Itu yang disebutkan itu apa? Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang mulia, yang orang-orang generasi yang belakangan mengatakan apa? Wahai Rabb kami ya, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah terdahulu. Siapa saudara-saudara yang terdahulu itu? Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apalagi yang bukan sahabat ya. Tentu mereka ya tidak semulia sahabat kedudukannya, sehingga tidak boleh tidak boleh meminta kepada mereka. Sedangkan kepada sahabat saja dan kepada nabi-nabi saja tidak boleh berdoa, apalagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian pengajian kita yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya meneguhkan hati kita untuk senantiasa konsisten dengan dakwah tauhid ini dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan kita senantiasa konsisten dalam talabul ilmi ya, sehingga kita mempunyai bekal dalam kehidupan kita ini ya, untuk memperjuangkan dakwah tauhid. Dan dakwah tauhid inilah yang akan selalu kekal di muka bumi ya. Dakwah-dakwah yang lain akan gugur satu persatu, tapi dakwah tauhid pasti akan senantiasa tegak di atas muka bumi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.